Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar lagi dengan analisis real 2, khususnya pada bab fungsi kontinu. Nah, pada bab fungsi kontinu, khususnya pada subbab yang ke-6, di sini nanti kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan monoton dan inverse fungsi. Ya, fungsi inverse dari fungsi kontinu itu seperti apa, dan kemonotonan nanti kita akan juga bahas sebelum ke inverse suatu fungsi kontinu. Sebelum kita membahas terkait dengan monoton dan inverse dari suatu fungsi, nah kita bisa ingat-ingat kembali materi di analisis real 1 ya, khususnya yang terkait dengan monoton dan fungsi yang inverse tadi. Kita lihat lagi kalau ada asap set bilangan real, ini kita mengingat yang dahulu ya. Terus diberikan fungsi dari A ke R ya. Ini dikatakan fungsi yang increasing ya, increasing pada setiap himpunan A ya, setiap titik yang ada di himpunan A. Nah, ini dia berarti fungsi kita dikatakan naik, naik, naik terus jika apa? Nah, ini syarat fungsi naik. Kita ambil dua bilangan dari A itu sendiri, di mana dua bilangan ini syaratnya X1 harus kurang dari atau sama dengan. Jadi domain yang kita ambil di sini X1-nya harus lebih kecil atau sama dengan. Maka dikatakan fungsi increasing jika hasil fungsinya fx1 itu juga kurang dari sama dengan fx2. Jadi domainnya diambil lebih kecil, maka hasil fungsinya juga akan lebih kecil atau sama dengan. Nah, ini dikatakan increasing. Terus kemudian fungsi f itu dikatakan, nah di sini ada kata-kata atau istilah yang ditekankan lagi ya. Kalau tadi hanya increasing, nah di sini ada strictly increasing. Jadi dia fungsi yang naik, tapi naiknya naik mutlak ya, selalu naik mutlak, gak ada kata yang samanya di sini. Nah, jika apa, jika diambil sama dua bagian dari A ya, dua angka dari A, dua elemen dari A, di mana X1 dan X2-nya lebih kecil ya, X1-nya yang lebih kecil saja, tidak ada kata sama dengan seperti yang sebelumnya. Nah, ini sebelumnya increasing dia ada sama dengannya domainnya di sini ya. Tapi pada waktu di strictly increasing di sini tidak ada kata sama dengan. Ya, jadi diambilnya dia harus memang dan wajib benar-benar berbeda dan X1 wajib lebih kecil. Nah, sedemikian sehingga hasil fungsinya juga akan lebih kecil saja. Tidak ada kata-kata sama dengannya ya. Domainnya diambil lebih kecil, nah hasil fungsinya juga lebih kecil saja. Nah, kalau di increasing saja dia ada kata-kata sama dengannya ya. Strictly increasing tidak ada kata-kata sama dengannya. Jadi dia mutlak tajam naik terus. Terus kemudian ini kita sudah mengenal fungsi yang naik atau naik mutlak. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita juga bisa mengetahui fungsi ketika decreasing itu seperti apa ya, fungsi yang turun. Nah, di sini ada istilah decreasing pada himpunan di setiap titik yang ada di A, jika apa diambil dua buah elemen, terus kemudian X1 dan X2-nya diambil ya. X1-nya kurang dari X2. Ini syaratnya sama seperti yang increasing ya. X1 sama X2-nya dia kurang dari sama dengan, yang X1-nya dia lebih kecil atau sama dengan. Maka hasil fungsinya malah kebalikan dari increasing. Kalau increasing tadi fx1 sesuai dengan domainnya, karena dia lebih kecil maka fx1 lebih kecil. Tapi di sini gx1 dia lebih besar atau sama dengan gx2. Meskipun yang diambil yang lebih kecil x1. Ya, yang lebih kecil x1 tapi gx1-nya dia lebih besar atau sama dengan. Ya, kebalikannya. Jadi diambil domainnya lebih besar tapi hasil fungsinya lebih kecil begitu. Terus kemudian, nah tadi decreasing. Nah, ini ada istilah juga, ada strictly increasing, juga ada strictly decreasing. Ya, definisinya juga sama, diambil dua, terus kemudian X1 sama X2-nya dia lebih kecil, tidak ada sama dengannya. Ya, akan tetapi hasil fungsinya berbeda dengan strictly increasing, dia fx1-nya. Nah, fx1-nya ini kurang dari. Nah, tapi kalau di sini gx1-nya dia lebih dari gx2. Jadi di sini sama ya. Bicara tentang increasing sama decreasing, bedanya
domainnya diambilnya sama, tapi hasil fungsinya kalau increasing semakin naik, kalau decreasing semakin turun. Terus kalau strictly dia tanpa ada embel-embel sama dengan saja, baik increasing atau decreasing. Nah, ini semua sudah dibahas dulu di analisis real 1 ya. Kita cuma mengingat-ingat saja. Nah, jika suatu fungsi ya, either di sini bisa salah satu, entah dia increasing atau decreasing pada A, maka kita bisa dikatakan fungsi kita itu fungsi yang monoton ya. Berarti kalau saya punya fungsi, fungsinya hanya decreasing saja, maka bisa disebut sebagai monoton. Atau increasing saja bisa disebut sebagai monoton. Nah, selanjutnya ya, kalau F-nya itu bisa salah satunya. Di sini masih either strictly increasing atau decreasing ya, strictly decreasing, maka fungsi kita disebut sebagai strictly monoton. Bisa salah satu. Jadi ada dua istilah lagi, monoton dan strictly monoton. Nah, bisa salah satu syarat terpenuhi. Terus kemudian, nah kita notasikan ya. Ini kita notasikan di line yang paragraf ketiga, kita notasikan F itu A ke R itu increasing. Ya, fungsi kita A ke R itu increasing, maka G-nya itu, nah G-nya itu min F. Di mana min F itu dia decreasing. Ya, kebalikannya. Jadi ada tanda min di sini artinya dia kebalikannya. Berarti dia decreasing pada fungsi F. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kalau dia decreasing, nah dari awal dia di sini decreasing, dikasih tanda min berarti dia increasing. Jadi kebalikan saja. Yang awalnya dia increasing, kita kasih tanda minus, maka akan menjadi decreasing. Yang awalnya decreasing, kita kasih tanda minus, maka dia increasing. Ya, ini kita sepakati saja notasinya seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti di monoton dan inverse fungsi kontinu. Oke, selanjutnya ini ada teorema 1 ya. Setelah kita mengenal kebutuhan dasar kita nanti ya di dalam pembahasan tentang fungsi kontinu terkaitnya khusus monoton. Nah, ini lanjut kita di teorema 1. Di teorema 1 ini berbicara bahwasannya kalau ada I subset bilangan real. Nah, I subset bilangan real ini merupakan interval dan ada F di sini dan fungsi kita di sini increasing ya. Fungsi kita increasing atau fungsi yang naik. Jadi I merupakan interval pada F kita yang dari I ke R juga ada fungsi yang increasing pada I ini juga. Nah, terdapat titik C yang bukan merupakan titik ujung atau titik ujung-ujung dari interval kita. Misalkan di sini ada I, kita belum tahu ya, tidak dijelaskan. Pokoknya I ini merupakan interval. Nah, di sini terdapat titik C yang bukan merupakan titik ujung, entah ujung di awal atau ujung di akhir, bukan merupakan titik ujung. Maka ya, limit dari fungsi kita ketika kita dekati dari X menuju C, entah dari kiri atau dari kanan ya, maka ketika dari kiri kita bisa identifikasi, maka akan ketemu nilai suprimum dari fungsi kita. Ya, ketika kita dekatin dari kiri, maka akan ketemu nilai suprimum karena menuju C. Ya, terus kemudian kalau kita dekatin ya dari kanan. Nah, jadi tadi bilang kalau misalnya kita bisa dekatin dari kiri, dari kanan. Nah, kasus pertama kita dekatin dari kiri ketemu suprimum. Kalau kita dekatin dari kanan, ya berarti dari kanan kurva kita. Dari kanan kita deketin. Nah, pasti akan ketemu nilai X menuju C. Pasti C-nya ini akan terdeklarasi sebagai infimum kita, yang paling kecil karena kita katakanlah di sini intervalnya A sampai B ya, di mana di tengah-tengahnya ada C, kita dekatin dari kiri pasti akan ketemu nilai suprimum karena paling besar di C. Ya, paling besar di C karena menujunya ke C, limit kita menuju ke C, tapi dari kiri. Terus kemudian kalau kita dekatin dari kanan. Nah, ini kan dari kanan sini. Nah, dari B kita menuju C, X menuju C, pasti C-nya ini terdeklarasi sebagai infimum. Karena apa? Karena yang paling kecil. Dari perjalanan C menuju B, berarti C ini yang paling kecil, maka infimum. Terus kemudian kalau dari tadi A, yang poin yang pertama ini kita cek. Nah,
A ini kan berjalan X menuju C. Jadi dari A menuju C yang paling besar nanti kan ketemunya C. C-nya kan menuju titik akhir kita. Maka di sini terdeklarasi sebagai supremum. Jadi ketika kita punya fungsi yang naik terus, kita deketin dari kiri dan kanan, maka akan terdeklarasi sebagai supremum dan infimum nilai C tersebut dengan syarat C bukan titik akhir. Ya, kalau C bukan titik akhir berarti ada starting point, entah ujung kanan atau kiri, untuk menuju titik C itu tadi. Ya, proofingnya di sini karena ada 2 statement, jadi kita harus buktikan satu per satu. Yang pertama, kita anggap bahwa X itu berada di I. Ya, X itu berada di I. Di mana X-nya kurang dari C. Kenapa kita ambil X yang kurang dari C? Kenapa? Karena di sini ketika ada, di sini entah titik ujung, di sini ada C. Nah, kita ambil ya, di sini ada I-nya, di sini sudah pasti kita ambil yang ruas kiri saja ya. Karena kita mau membahas yang dari pendekatan yang ruas kiri. Nah, maka di sini X-nya kurang dari C. Kita hanya bisa mengambil X-nya di sini. Ya, X-nya di sini. Jadi ini kita bisa ambil dari kirinya C, otomatis X-nya kurang dari C. Nah, karena fungsi kita disebutkan di sini adalah fungsi yang increasing, maka ketika diambil X kurang dari C, maka di sini Fx sama Fc perilakunya seperti ini. Kurang dari sama dengan. Ya, sudah pasti ini berdasarkan definisi fungsi monoton. Dikarenakan Fx-nya itu non-void, ya, tidak dijelaskan. Pokoknya dia terbatas saja. Kalau tidak terbatas dan dia di tengah-tengahnya ada titik C. Ya, karena C itu bukan merupakan titik ujung, maka C di sini bukan merupakan titik akhir dari I. Ya, di sini sudah secara intuitif bisa langsung kita simpulkan seperti itu. Ya, berarti terbatasnya kemana? Ya, ke angka yang di sini tidak dimention karena ini increasing ya. I merupakan sebuah interval. Ya, sebuah interval berarti ada batasnya. Yang terbatas oleh Fc ya. Berarti I ini sudah ada berjalan dari batas A sama B misalnya ya. Tapi di sini sudah dimention bahwa kita hanya bekerja pada arah yang menuju C saja. Berarti bahasan topik kita hanya di area yang A sampai C saja ya. Ujung kiri sampai dengan C saja. Meskipun C di sini bukan titik akhir, tapi kita hanya terbatas pada C saja. Ya, maka di sini terbatasnya ke atas hanya di C. Kenapa? Karena berjalan kita dari A menuju C. Nanti kalau berjalan kita dari B menuju C berarti area kita di yang sebelah ruas kanan sini ya. Nah, berarti terbatas oleh Fc sehingga indikasi titik supremum itu ada. Ya, kalau kita ngomong, oh ternyata paling tinggi di Fc nih, berarti supremumnya ini ada. Ya. Asumsi kita seperti itu. Nah, coba kita notasikan yang supremum itu kita simbolkan sebagai L. Ya, terus kemudian kalau sudah disimbolkan, tapi ini masih asumsi, harus dibuktikan dulu benar nggak L itu ada gitu ya. Nah, diberikan epsilon positif, maka kalau diberikan epsilon positif, kalau mentok ya, supremum itu kan mentok di L, berarti L itu dikurangi epsilon, maka L min epsilon ini bukan merupakan batas atas ya, karena ada yang lebih tinggi itu L itu sendiri. Nah, kita tarik ke belakang L min epsilon, kita tarik. Nah, karena L min epsilon itu tidak sebagai supremum, jadi tidak sebagai batas atas, karena ada yang lebih tinggi itu L, maka di sini at least ada satu angka saja yang kita sebut sebagai Y epsilon. Nah, kita sebut namanya titik di sini Y epsilon. Ya, di mana Y epsilon ini posisinya dia kurang dari C. Kenapa? Karena C-nya di sini yang paling mentok. Ya, C-nya di sini yang paling mentok. Supremum yang paling tinggi, C-nya yang paling mentok. Berarti Y epsilon ini pasti dia berada di ruas kirinya C. Ya, makanya di sini Y epsilon lebih kecil dari C. Nah, posisinya kita bisa atur ya di ketaksamaan ini ya. L-nya paling tinggi. Yang lebih rendah lagi L min epsilon, berarti ada F Y epsilon di sini. Ada F Y epsilon di sini. Ini posisinya ya, konstruksinya seperti ini. Nah, lanjut lagi. Karena fungsi kita fungsi yang increasing, nah kita turunkan, berarti delta epsilon itu ya berarti C min Y epsilon. Ya, C min Y epsilon. Jadi C dikurangi Y epsilon ini adalah delta epsilon. Ya, jari-jarinya supaya kita aman berada di sini.
ya, terdapat delta epsilon itu seperti itu. Nah, sehingga posisinya seperti apa? Delta epsilon itu yang paling tinggi di sini. C min Y-nya dia berarti C min Y berarti di titik ini. Delta epsilonnya sepanjang ini, ya, sepanjang ini. C min Y-nya di sini titik ini. Nah, dia pasti dia positif, lebih dari 0 karena di sini sudah main jarak, ya. Sudah ketemu ketaksamaan ini, maka ketemulah ini. C-nya berada di paling ujung. Y-nya di ruas yang lebih kiri. Yang lebih kecil lagi Y epsilon. Kenapa? Kan Y epsilon hanya terbatas pada di persekitaran epsilon saja. Kalau Y terserah ya. Selama dia masih di ruas sebelah kirinya C, maka disebut Y. Tapi kalau di persekitaran epsilon, maka kita hanya bisa ambil di area yang biru tebal ini, ya, Y epsilon. Maka Y epsilonnya yang paling kecil. Nah, sedemikian sehingga posisinya kita, ya, karena L itu terdeklarasi sebagai supremum tadi, dia yang paling kanan. Posisi FY-nya kita, dia yang lebih besar kedua, karena Y kita bisa ambil berapapun selama di ruas kiri Y. Yang posisi lebih kecil lagi ada FY epsilon. Kenapa? Karena hanya terbatas pada nilai epsilon yang lebih tebal ini, ya. Ya, hanya terbatas di sini saja. Ada yang lebih kecil lagi, ya, yang ruas kiri, yaitu L min epsilon. Ya, ruas kiri ini. Ya, L min epsilon yang paling ruas kiri. Jadi ini konstruksi titik-titik untuk mengidentifikasi benar nggak ini yang paling besar. Kita ambil yang paling kecil, di tengahnya ada angka yang paling kecil kita ambil lagi. Gitu. Jadi terdeklarasilah yang paling besar memang benar besar. Kenapa? Yang lain di sebelahnya itu yang kecil-kecil semua, itu ada yang lebih besar, yaitu L itu sendiri. Nah, oleh sebab itu dari sini kelihatan, ya, berarti FY-nya kita, ya, FY-nya ini, Y-nya kan patut kita curigai, ya. Y-nya yang baru kita asumsikan, baru kita ambil, baru kita ambil sembarang. Jadi kita harus buktikan nilai Y-nya itu. Jadi FY-nya diselisihkan, dimutlakkan dengan L sebagai supremum, itu dia berada di persekitaran epsilon apa enggak. Ya, jadi range yang besar kita ambil kecil di sebelah kirinya, ambil kecil sebelah kirinya. Nah, selama masih di persekitaran epsilon maka masih aman, ya. Maka di sini FY yang kita ambil sembarangan tadi kita jarakkan dengan yang paling tinggi, ternyata dia masih di persekitaran epsilon. Ketahuannya dari mana? Nah, lihat dari sini. L min epsilon. Nah, di sini ada L min epsilon. Nilai FY, nah FY-nya ini kan terbatas di angka L min epsilon. Dan di persekitaran FY epsilon juga ada yang lebih kecil gitu. Jadi di sini angka L itu terdeklarasi sebagai supremum karena ada FY yang dibatasi oleh L sepanjang epsilon. Sehingga, ya, ini terlihat terbatasnya pada epsilon. Nah, persekitaran epsilon. Sehingga C min Y, nah ini dikarenakan C min Y itu kurang dari delta, ya. C min Y yang kita ambil, di sini ada C, nah di sini ada Y, nah di sini ada Y. Nah, ini kurang dari delta, ya. Kalau ini kan hasil fungsi berada di sumbu Y, ya. Ini, kalau ini domainnya, ya. Karena di sini itu diakibatkan. Nah, kalau domainnya masih berada di persekitaran delta, ya berarti nanti hasil fungsinya yang di sumbu Y berarti persekitaran epsilonnya masih aman. Ya, karena C min Y masih di persekitaran delta, ya, 0 sampai delta untuk sembarang epsilon, maka hal ini terpenuhi. Ya, berapapun nilai yang kita ambil selama masih di persekitaran delta, maka hasil fungsinya di persekitaran epsilon. Nah, benar nggak dia terdeklarasi sebagai supremum? Tadi sudah teruji, memang benar. Di sini adanya L itu yang paling tinggi di antara semua. Di sini terlihat, ya, di sini terlihat L itu yang paling tinggi di antara semua yang ada. Ya, awalnya kita cuma punya C, diambil X, diambil Y. Faktanya di sini C, X, Y pasti lebih tinggi L supremumnya di sini. Nah, untuk yang kedua, pembuktian terhadap infimumnya, kalau kita dekati limit dari kanan, apakah benar seperti itu? Nah, nanti teman-teman bisa lanjutkan lagi dengan cara yang sama, teknik yang sama, metode yang sama, tinggal diganti supremum dan infimum. Pengambilan elemennya berada kita dekatin dari kanan, ya, karena di sini limitnya dari kanan, kita dekati dari kanan, maka akan terbentuk infimum dari X menuju C itu terbukti untuk, ya, pendekatan limitnya dari kanan.
Ya, ini teorema terkait fungsi yang increasing. Oke, yang selanjutnya setelah kita punya teorema di atas, nah di sini ada korolari 2 ya. Dampak dari teorema di atas ketika kita punya fungsi dia naik, nah kaitannya apa sama limit gitu ya. Nah, ini coba kita pertegas lagi, kita lanjutkan lagi pemahaman kita terkait teorema di atas. Ada korolari, kalau ada I subset bilangan real, nah merupakan interval ya, I itu interval. Terus ada fungsi dari I ke R. Nah, di sini disyaratkan lagi fungsinya harus naik ya, fungsinya harus naik. Nah, diambil C ya. C anggota I yang dimana C itu bukan titik ujung ya. C itu berarti letaknya di antara ujung yang paling kecil dan ujung yang paling besar dari interval kita gitu ya. Terus kemudian, nah pernyataan berikut ini saling ekivalen. Yang pertama, limit kiri itu sama dengan FC sama dengan limit kanan itu dia angka-angkanya pasti sama. Ya, angka-angkanya pasti sama. Karena apa? Fungsi kita increasing dan C bukan merupakan titik ujung. Nah, yang namanya limit dalam suatu fungsi dia kan tunggal. Even kita deketin dari kiri atau dari kanan, ya, dia harus menuju ke satu titik yang sama. Sehingga ya titik mana? Kita hanya mengambil C ya pasti titik C itu sendiri. Maka limit kiri nilainya akan sama dengan limit kanan, nilainya akan sama dengan FC. Statement yang kedua ya, maka kalau limit kiri katanya di atas tadi di teorema atas akan terdeklarasi menjadi suprimum ya. Limit kiri akan terdeklarasi jadi suprimum. Ya sudah, tinggal kita pasang lagi di sini. Nah, terus FC-nya tetap ya, FC-nya tetap. Terus katanya tadi juga di teorema di atasnya karena ini korolari dampak dari teorema maka limit kanannya akan terdeklarasi sebagai infimum. Sehingga di sini dari teorema di atas dapat terkembangkan menjadi statement yang kedua. Jadi kalau punya suatu fungsi increasing dan diambil pada interval tertentu ada titik C dan C itu bukan merupakan titik ujung, maka suprimumnya itu sama dengan infimumnya sama dengan FC-nya itu sendiri ya. Jadi dari sini bisa kita kembangkan di statement yang kedua. Terus kemudian, nah di sini kita coba pahami lagi ya. Ada istilah baru setelah kita kenal, oh ternyata suprimum sama dengan infimum sama dengan FC-nya, sama dengan limit kiri sama dengan limit kanannya juga ya. Karena kita masih berada pada fungsi yang sama. Nah, di sini kita kembangkan lagi ya pemahaman kita. Jika ada F ya, fungsi dari I ke R. Dia fungsinya naik juga. Ya, naik, terus dia ada titik C yang bukan merupakan titik ujung. Nah, kita katakan di sini ada istilah jump off atau loncatan di sini ya. Loncatan dari fungsi F di titik C. Jadi fungsi kita di titik C itu ada loncatan apa enggak? Nah, cara menghitungnya gimana? Ya, ini jadi kita notasikan JFC. Jadi jump off dari fungsi kita F yaitu di titik C. Ya, loncatan fungsi F di titik C itu apa ya? Ya kalau ini limit dari fungsi kita deketin dari kanan, diselisihkan dengan limit dari fungsi kita deketin dari sebelah kiri. Jadi istilahnya kalau kita punya fungsi dideketin dari kanan, fungsi kita ketemunya nilai limitnya berapa? Dideketin dari kiri, nilai limitnya berapa? Gitu. Jadi kalau ada loncatan, pasti nilai limit mereka berbeda karena ada nilai selisih yang menghasilkan angka. Ya, jadi di sini kan diselisihkan. Yang dari kanan nilainya berapa, yang dari kiri nilainya berapa, nanti diselisihkan. Kalau ketemu angka, berarti nilai limit mereka berbeda. Ya, kalau nilai limit berbeda berarti dia tidak punya limit. Limitnya dia tidak punya. Kalau tidak punya limit berarti pasti dia tidak kontinu. Gitu. Nah, ya, alur berpikirnya secara logika kita seperti itu. Ya, maka di sini ada kata-kata maka yang namanya jump off ya, loncatan dari fungsi F di titik C itu ya berarti infimum kita ya dikurangi dengan suprimum. Ya, lagi-lagi kita pakai teorema yang di atasnya. Limit dari kanan itu apa? Infimum. Limit dari kiri itu apa? Suprimum. Ya, di sini ya. Jadi tinggal diganti saja. Ya, jadi kalau ketemu suatu fungsi ada infimum, ada suprimumnya, nilainya kok enggak sama, nah, berarti fungsi itu ada indikasi fungsi itu pasti dia tidak kontinu.
Ya, kenapa? Karena supremum dan infimum nilainya harus sama. Kalau ini nggak sama, ketemu angka di mana dia tidak nol, pasti dia terjadi loncatan. Kalau loncatan berarti fungsi kita putus, nggak nyambung, berarti dia tidak kontinu. Nah, untuk yang fungsi increasing khusus ini ya. Nah, jika titik ujung yang sebelah kirinya ini kita sebut sebagai A. Ini baru jika ya. Soalnya di sini intervalnya tidak dijelaskan. Entah ujungnya A, X, Y, kita nggak tahu. Nah, kita misalkan titik ujungnya ini A. Nah, yang sebelah kiri. Terus kita definisikan loncatan fungsi kita ya, loncatan fungsi kita. Nah, di titik A itu bagaimana? Ya sudah, kalau ini loncatan di titik C, JFC ya tinggal didekatkan menuju C. Kalau kita mengidentifikasi loncatan di titik A, ya JFA berarti limit dari X menuju A dikurangi FA. Ya, dikurangi FA. Kenapa? Karena hanya kita bisa di sini kan kita hanya bisa mendekati fungsi kita karena di sini hanya bekerja pada A sampai C saja. A sampai C berarti di sini saja ya. Kita hanya bisa mendekati A ini dari arah kanan ya. Karena kita tidak bisa mendekati dari arah kiri karena ini bukan area kita. Kita hanya bisa mendekati dari arah kanan sini, maka di sini simbolnya A plus limitnya. Nah, dikurangi dari FA ya. Namanya limit kan mendekati saja. Jadi A ini berjalan dari C di sini di ruas kiri menuju ke A, baru menuju ke A. Nah, ini diselisihkan dengan FA. Yang FA di sini kan sudah otomatis di A sendiri terdefinisi. Padahal kalau limit kan hanya mendekati. Itulah kenapa ini konstruksinya limit dikurangi FA-nya karena A-nya berada di ruas kiri. Ya, karena limit baru mendekati. Ya. Kalau limit sama FA-nya dia ketemu hasilnya 0, maka dia tidak akan terjadi loncatan. Pasti kalau tidak ada terjadi loncatan, maka dia kontinu. Ya, make sense ya. Kalau hasil fungsinya 3, limitnya 3. Ya, namanya juga ini definisi fungsi kontinu, pasti dia kontinu. Berarti dia tidak ada loncatan. Nah, begitu juga untuk yang ruas kanannya B. Ya, berarti perjalanannya kita bisa mendekati B itu dari ruas kiri. Maka di sini yang B, nah di sini B-nya itu limitnya dari kiri. Ya, dari kiri kita berjalan dari kiri menuju ke B di sini. Nah, jadi loncatannya di B ya FB. Kenapa? Karena limit itu kan baru mendekati, belum tepat di B. Ya, berarti loncatannya di B ya kita cari FB-nya ini didekati dari limitnya. Ya, didekati dari limitnya ya, maka diselisihkan dengan limit. Kalau di sini ketemunya 0 berarti tidak ada loncatan. Katakanlah FB nilainya 6. Limitnya 5. Berarti kan di sini selisihnya ada angka 1. Berarti bisa dipastikan fungsi kita di sini terjadi ada angka yang tidak 0, maka fungsi kita tidak kontinu. Karena terjadi loncatan. Ya. Identifikasi kalau terjadi loncatan apa? Selisih di antara mereka ketemu angka kecuali 0. Ya, ketemu angka kecuali 0, maka fungsi kita dikatakan fungsi yang tidak kontinu. Kalau ketemu sama dengan 0 di sini ya maka aman ya. Berarti tidak ada loncatan. Fungsi kita akan nyambung terus seperti ini ya. Tidak ada loncatan seperti yang di grafik terjadi ketidakkontinuan itu. Nah, dari sini sudah kita kenal ada satu istilah loncatan dan gimana cara menghitung loncatan itu seperti apa dalam fungsi untuk mengidentifikasi kekontinuan. Nah, di awal tadi baru kita asumsikan kalau loncatannya dia ketemu angka 0 maka dia kontinu. Nah, di sini itu baru asumsi ya. Nah, di sini diperkuat di teorema 3. Ya, teorema 3 ngomong kalau ada I subset bilangan real dan merupakan interval terus terdapat fungsi dan fungsi dia increasing. Ya, fungsi kita fungsi yang naik terus terdapat titik C. Nah, fungsi f ini dia kontinu di titik C jika dan hanya jika. Jadi ini bisa berlaku dua arah. Jadi pembuktian kita harus dua arah. Jika apa? Jika loncatannya dia 0. Ya, fungsi kita dikatakan fungsi kontinu jika loncatannya kita 0. Nah, karena harus membuktikan dua arah,
Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri lagi yang arah sebaliknya ya. Ini coba saya buktikan dari satu arah dulu, nanti pembuktian arah yang sebaliknya juga bisa dilakukan dengan cara yang sama dan yang mudah juga pastinya, jauh lebih mudah. Nah, proofnya di sini jika C merupakan titik akhir. Nah, C merupakan titik akhir, maka kondisinya sama seperti kondisi korelasi di atas ya. C merupakan titik akhir. Ya, maka ya sudah gitu. Kita hanya ujungnya pasti di C saja. Ya, titik berkumpul kita pasti akan ada di C. Nah, jika C anggota I merupakan titik akhir dari kiri, maka F continue di C, sudah pasti. Jika dan hanya jika FC-nya limitnya juga akan sama. Ya, fungsi continue sama dengan ini, karena kita hanya dekatin dari kiri. Dan, nah, sama, nah, di mana ekivalen kalau nilainya ini sama kan berarti misalnya sama-sama di antara A, ya A sama dengan A. Kalau A sama A diselisihkan, maka dari yang rumus di atas, nah, loncatan maksimum dikurangi minimum, suprimum dikurangi infimum dikurangi suprimum, maka akan ketemu nilai 0 di sini. Nah, dengan yang cara yang sama, nah pembuktian yang sebelah dari kiri ke kanan, nah silakan dibuktikan ya. Dibuktikan dengan kondisi titik akhir dari kanan. Ya, dari kanan juga dibuktikan. Jadi diserahkan kepada pembaca untuk explore lebih lanjut. Jadi cukup kita hanya mendekati dari kiri, dari kanan, apakah sama apa enggak? Kalau sama ya sudah. Ya sudah. Kalau di sini berarti diketahui dia loncatannya 0, maka nilai suprimum dan infimumnya sama ya. Jauh lebih mudah pembuktian yang dari kiri ini. Nah, kemudian kalau loncatannya 0, maka dia di sini nilai FC dan limitnya pasti akan sama. Ya, dua angka yang diselisihkan hasilnya 0 pasti nilainya sama. Nah, demikian sehingga kalau nilainya sama, pasti dia ujung-ujungnya dia suatu fungsi yang increasing juga di sini ya. Tidak mungkin dia decreasing. Takutnya nanti dia malah fungsi kita malah lebih suprimum dan infimumnya nanti akan kacau ya. Tuh. Jadi secara geometrinya bisa kita lihat ya. Kalau dari kiri seperti ini, dari kanan seperti ini, jadi kalau terjadi loncatan, dia jadi ada jeda di sini. Jadi fungsi f(x) kita di sini jadi nggak nyambung lagi. Ya, ini untuk di titik C. Nah, ini teoremanya berkata seperti itu. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas terkait ya di teorema 4 ini. Nah, kalau kita punya masih di kemonotonan suatu fungsi ya. Kalau saya punya I, subset bilangan real dan I merupakan interval, F itu merupakan fungsi dari I ke R dan fungsi kita hanya dibatasi pada kondisi yang monoton. Entah bisa naik, entah bisa turun. Jadi, entah naik atau turun kita bisa cek ya. Maka himpunan titik-titik yang ada di D ya, himpunan titik-titik di D itu apa? Yaitu himpunan titik-titik di mana F itu bernilai discontinue. Jadi ketika kita punya fungsi, oh ternyata dia discontinue di angka 1, 5, 8. Jadi 1, 5, 8 ini adalah D. Ya, di mana titik-titik tersebut menyebabkan fungsi kita tidak kontinu. Nah, maka himpunan titik D ini ya, titik D ini, titik-titik 158 ini dia pasti himpunan yang countable ya. Ingat dulu pas waktu di analisis real 2, analisis real 1 kita pakai lagi di unreal 2 ini. Kalau countable berarti dia pemetaannya bijektif ya, bijektif. Jadi pemetaannya fungsinya satu-satu. Jadi kalau ada X1 ya hanya ketemu Fx1. Ada X2 maka ada Fx2. Tidak boleh dia memiliki kawan yang sama ya. Jadi ini bijektif satu-satu sehingga 1 ya fungsinya dengan F1, 5 dengan F5, 8 dengan F8. Begitu. Ini titik-titik di mana dia tidak kontinu ya. Pasti dia memiliki kawan yang berbeda-beda karena pemetaannya bijektif ya, countable set ya, himpunan yang countable. Terus kemudian di sini proofingnya ya, kita anggap bahwa f yang kita miliki adalah fungsi yang naik ya. Kita mau ambil fungsi yang turun gitu silahkan, karena di sini monoton tidak terbatas pada naik saja atau turun saja, bisa salah satu bisa kita uji. Nah, kita anggap yang naik saja dulu berdasarkan teorema di atasnya. Dari D ini merupakan kumpulan nilai X di mana nanti
nilai X-nya itu dia menyebabkan, nah F-nya di sini kan kumpulan D ini merupakan F yang tidak kontinu. Berarti kalau tidak kontinu maka nilai jamnya dia nggak nol. Ya, nilai X di mana jumpingnya dia nggak nol. Kalau jumpingnya dia nol berarti dia kontinu dong. Ya, nah karena di sini dia dari definisi ini dia di atas yang diketahui dia harus dikontinu maka jumpingnya tidak nol. Nah, asumsikan dalam kasus ini interval kita terbatas pada AB. Ya, interval yang terbatas pada angka A sama B dan dia tertutup ya, intervalnya tertutup. Jadi di sini kita tertutup terbatas. Nah, untuk interval misalnya yang open gimana? Karena tidak dijelaskan di sini intervalnya harus tertutup terbatas, silakan. Yang open teman-teman bisa explore sendiri atau setengah open setengah close. Teman-teman bisa explore sendiri ya. Ini kita ambil yang tertutup dan terbatas. Nah, pertama-tama kita anggap fungsi kita fungsi yang naik, karena kita hanya mau mengevaluasi yang naik saja. Nah, kalau teman-teman mau yang turun silahkan ya. Maka ya jumpingnya kita pasti dia lebih besar sama dengan 0 ya, karena dia fungsi kita fungsi naik ya, fungsi kita fungsi naik maka terdapat jumping. Nah, jumpingnya apa? Pasti positif ya. Nggak mungkin tiba-tiba ketemu negatif gitu, karena fungsi kita berada di fungsi yang naik. Ya, pasti yang di kanan lebih besar, yang di kanan lebih besar, yang di kanan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kalau lebih besar dikurangi kecil pasti hasilnya positif. Ya, maka di sini jumpingnya lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya, karena interval kita terbatas pada A sama B, maka di sini akan ada titik-titik X1, X2, X3 sampai Xn. Kalau ini kan berarti X1, X2 dan X3. X1 1, X2 5, X3 8 misal. Seperti itu. Jadi titik-titik di mana dia tidak kontinu. Sehingga ada FA dan FB dan di dalamnya ada jumping-jumpingnya tadi. Ada jumping JF1, JF2, JF3 karena tadi dia tidak kontinu ya. Difungsikan pasti ada jumping, difungsikan pasti ada jumpingnya di sini. Nah, akibatnya loncatan-loncatan ini kalau dijumlahkan ya, JF1 ditambah JF2 sampai JF berapapun dia tidak kontinu, pasti dia kurang dari sama dengan nilai interval kita, hasil fungsi nilai interval kita. Ya iyalah, pasti kalau kita hanya belajar pada FA sama FB saja, ya, FA sama FB, jumpingnya dia tidak mungkin melebihi nilai hasil fungsi FA dan FB. Ya, karena loncatannya hanya di fungsi-fungsi ini saja. Tidak mungkin melebihi hasil fungsi di luar nilai maksimum dan minimumnya kita. Ya, sehingga paling banyak terdapat K ya, maksimum hanya ada K titik di dalam interval A sampai B. Kalau kita tidak kontinu berarti jumpingnya sebanyak K itu tadi. Maka paling banyak terdapat X. Sehingga kalau X ini ada, maka ya X itu pasti kurang dari nilai maksimum sama minimumnya ini saja. Nah, misalnya paling banyak terdapat 2 titik, maka ya FB min FA dibagi 2. Ya, kalau ada 2 kali dia jumping. Ya, terus kelanjutannya, kalau misalnya terdapat 3 titik, ya sudah tinggal dibagi 3. Kalau ada 4, tinggal dibagi 4. Ya, interval kita dari A sampai B-nya berapa? Pasti nanti ada FA sama FB yang membuat dia tidak jumping 5 kali akan dibagi 5. Dan seterusnya, sampai nilai K. Berapapun. Oleh sebab itu, paling banyak terdapat himpunan berhingga X. Ya, berarti akan ada nilai X karena ada loncatan itu tadi. Yang paling maksimumnya dia pasti di angka K. Kalau K-nya jumpingnya sebanyak 5 kali pasti akan ada X1, X2 sampai X5. Ya. Dengan catatan karena dia jumping pasti dia lebih besar daripada 0. Loncatannya dia 0. Nah, namun karena setiap titik D itu haruslah masuk dalam himpunan. Nah, di sini kan titik D, 1, 5, 8 ini kan titik D. Dia masuk dalam himpunan, ya, himpunan mana? Himpunan yang ada X1, X2, X3. Berarti di sini ada X1, X2, X3. D-nya berupa X1, X2, X3, 1, 5, 8. Nah, dari sini dapat disimpulkan dia merupakan himpunan yang countable. Ya, himpunan yang countable kenapa? Karena setiap angka 1 difungsikan punya F1, 5 difungsikan F5, 8 difungsikan F8. Ini kan
pemetaan yang bijektif, maka dia countable. Ya, tidak mungkin F1 nanti hasilnya sama dengan F5. Ya, kalau F1 sama dengan hasilnya dengan F5, maka tidak akan ada X1 dan X2. Ya, yang ada cuma X1 dan X3 karena 2 sama dengan X1. Jadi gagal dong untuk menjadi jumping. Yang namanya fungsi kita kan fungsi entah monoton, misalnya di sini kita gambar naik terus. Nah, berarti di sini dan di sini pasti jumpingnya berbeda dengan di sini dan di sini dan di sini ya. Begitu juga kalau fungsi kita turun. Ya, kalau kita jumpingnya di sini tidak mungkin sama dengan jumping yang di sana. Ya, otomatis identitas X1 dan X2 berbeda. Ya, kalau S1, S2 berbeda, pasti dia pemetaannya satu-satu. Silakan untuk explore di pembuktian yang turun atau untuk interval yang sama-sama open atau setengah open untuk lebih lanjut lagi ya. Oke, setelah kita membahas tentang monoton dari suatu fungsi beserta propertisnya, nah kita sekarang akan membahas teorema inverse dari fungsi kontinu. Nah, ini pembahasan yang tentang inverse-nya itu di sini ya. Kalau ada I subset bilangan real, terus dia merupakan interval di sini. I itu merupakan interval dan F itu merupakan fungsi yang strictly monoton saja. Ya, entah dia monoton yang strictly naik atau turun, dia disyaratkan hanya strictly monoton saja. Dan fungsi kita itu kontinu pada interval tersebut. Maka fungsi F ya, itu fungsi dikatakan dia inverse dari fungsi F itu juga inverse-nya itu juga pasti hasilnya akan strictly monoton dan kontinu pada interval Fi. Ya, Fi-nya itu apa? Yaitu kita sebut sebagai J. Tapi kalau tadi domain, nah domainnya kita I ke R, dia domainnya dari I, nah dia kontinunya pada I. Ya, fungsi kita. Kemudian kalau inverse-nya dia akan strictly monoton juga dan akan kontinu pada J ya, Fi-nya ini sendiri gitu ya. Untuk buktinya kita akan 2 kali wajib pembuktian. Yang pertama kita harus ngecek benar nggak dia mutlak naik. Yang kedua benar nggak dia nanti kontinu. Ya, kita harus cek dua-duanya ini. Ya, karena di sini kalau domainnya awalnya dia fungsinya mutlak naik dan kontinu, maka dia inverse-nya juga akan mutlak naik dan kontinu. Maka kita harus buktikan yang mutlak naik dan kontinu juga dua-duanya. Nah, untuk yang mutlak naik, kita anggap saja bahwa untuk kasus ini F-nya ini kita anggap dia mutlak naik ya. Kita anggap yang naik. Silakan teman-teman mau membuktikan mau mutlak turun enggak apa-apa, enggak ada masalah karena di sini hanya disyaratkan monoton, entah naik atau turun terserah, yang penting dia strictly increasing atau decreasing. Nah, kita ambil yang naik saja ya. Karena F merupakan fungsi yang kontinu dan I merupakan interval. Nah, F ini apa? Fungsi aslinya ya. Fungsi aslinya dia kontinu dan berupa pada kontinu pada I, yaitu interval. Nah, dari teorema sebelumnya ngomong bahwa teorema kita J sama dengan Fi itu juga merupakan interval ya. Jadi ketika kita punya domain, nah interval dihasil fungsikan pasti dia wujudnya akan interval juga. Nah, ini Fi-nya itu. Terus kemudian selanjutnya karena F merupakan fungsi yang mutlak naik pada I, nah jadi ada G di sini dari I ke R yang merupakan inverse dari F. Ya, ini kita simbolkan G itu inverse dari F. Ya, inverse F itu G. Anggap bahwa G merupakan fungsi yang mutlak naik. Ya, kita anggap G itu merupakan fungsi yang mutlak naik. Selanjutnya, jika definisi fungsi yang mutlak naik itu seperti apa? Kita ambil 2 elemen, terus kemudian elemennya yang satu lebih kecil karena strictly ya, tidak ada sama dengan, maka di sini ketika kita fungsikan Y1 maka akan menjadi definisinya dari Fx1 ya. Y1 itu dia berada di sumbu Y1 karena dia hasil dari Fx1. Y2 berarti Fx2 sesuai dengan definisi yang kita miliki di sini ya. Y1 Fx1, Y2 Fx2. Nah, untuk kasus X1 X2-nya sudah ada di domain ya. Kita harus mempunyai X1 kurang dari X2 ya, untuk bisa jadi nilai Fx1 itu yang paling tinggi berupa Y1
haruslah X1-nya harus kurang dari X2. Ini syaratnya yang harus kita penuhi. Nah, harusnya seperti ini, tapi di sisi lain ada juga nih kita bisa ambil entah dia strictly yang decreasing ya, monoton yang versi decreasing, kita ambil juga dia nanti ada kasus yang tidak hanya dia kurang dari, ada kasus yang selebihnya ini ya. Ada peluang di sana yang X1 lebih besar sama dengan X ya. Kebalikan X1 kurang dari X. Kalau X1 kurang dari X berarti kan X2 berarti X1 sama X2 ya. Berarti X1-nya berada di sini atau sama dengan ya, atau sama dengan. Nah, di sini ya ada posisi di sininya. Ya, ada posisi di luar yang kita bahas, tapi ada posisi lain. Akibatnya kalau X1-nya lebih besar sama dengan kan nanti hasil fungsinya ini ya, tidak lagi hasil fungsi yang tadi Y1 kurang dari Y2 ya. Nah, bisa dilihat di sini kalau Y1 kurang dari Y2, nah tapi di sini ada posisi Fx1-nya lebih besar sama dengan Fx2. Berarti Y1-nya, nah Y1-nya ini kan statement pertama Y1 kurang dari Y2. Faktanya di sini ada Y1 yang lebih besar sama dengan Y2 ya, kondisi X yang lain. Hal ini berlawanan dengan hipotesis kita yang harusnya Y1 kurang dari Y2 ya. Ini berlawanan dengan ini. Karena kita ambilnya berbeda ya, pasti hasilnya akan berbeda. Nah, dari sini berarti pengambilan angka di luar yang X kurang dari X1 kurang dari X2, pengambilan ini tidak bisa kita lakukan. Kita hanya bisa melakukan pengambilan yang ini saja. Terbukti pengambilan yang angka lain hasilnya kontradiksi dengan yang kita miliki. Jadi pengambilan kita ini yang dari awal sembarangan itu sudah terbukti. Kita buktikan yang lain faktanya tidak memenuhi, tidak teraplikasikan di equationnya kita X1 kurang dari X2 ini tadi. Nah, dari sini oleh sebab itu maka yang bisa kita lakukan eksekusi hanya yang ini saja. Ya, X1 kurang dari X2, di mana X1 itu fungsi dari GY1, X2 fungsi dari GY2. Nah, karena Y1, Y2 itu sembarangan dari elemen J hasil fungsi J ini, maka Y1 sama Y2 posisinya pasti mengikuti X ya, X1 dan X2. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa G merupakan fungsi yang mutlak naik. Kenapa? Karena domainnya kurang, ya, X1 kurang dari X2, hasil fungsinya juga Y1 kurang dari Y2. Nah, karena strictly increasing kan tadi gitu, diambil dari domainnya dia kurang dari, difungsikan juga harus kurang dari. Tahap pertama sudah terbukti, kalau dia memang yang bagian monoton kita ambil yang strictly increasing, dia sudah terbukti. Nah, yang kedua kita harus ngecek apakah dia continue apa enggak, ya. Jangan-jangan naik terus atau naik tajam mutlak tapi tidak continue gitu. Nah, kita harus cek. Selanjutnya, kita akan buktikan bahwa G ini merupakan continue pada J. Ya, meskipun hal ini terlihat ya, sudah pasti terlihat GJ itu pasti ya dari I itu sendiri. Nah, tapi kita harus buktikan ya. Bahkan jika G itu discontinue di titik C. Ini kalau misalnya kita anggap continue di titik C, maka loncatan G di titik C itu pasti ada. Jadi tak kosong, jadi tidak nol. Ya, pasti ada angkanya. Kalau dia tidak continue di titik C, pasti loncatannya ada. Sehingga kalau loncatannya ada, berarti nilai limitnya itu berarti nggak tunggal. Berarti limit kiri dan limit kanan hasilnya berbeda. Ya, karena hasilnya berbeda, maka akan ada yang lebih besar. Yang mana? Nah, yang akan berdasarkan yang sebelumnya, yang dari kanan pasti lebih besar. Ya, supremumnya lebih besar daripada infimumnya. Atau di sini limit ketika didekatin dari kiri pasti dia kurang dari limit yang didekatin dari kanan dari fungsi kita. Nah, itu kalau terjadi loncatan. Jika dipilih sembarang X ya, yang bukan merupakan GC ya, bukan merupakan GC. Nah, C tadi kan difungsikan akan menjadi GC ya, di sumbu Y ini. Nah, kita ambil X berapapun itu, X di sini ya, entah dari kiri entah dari kanan yang memenuhi
Yang penting X ini berada di antara nilai paling besar dan nilai yang paling kecil. Ingat ini nilai supremum dan infimum, limit dari kiri dan limit dari kanan. Kita ambil nilai yang paling besar dan yang paling kecil itu kita ambil nilai X. Maka X itu memiliki sifat dia pasti bukan GY. Ya, X ini pasti bukan GY. Kenapa? Karena GY-nya di sini dia X-nya di sini kan nilai yang berada di antara yang paling ujung ya. Sedangkan GY-nya di sini nah, sudah diambil tadi, Y-nya bisa Y1, bisa Y2. Kalau difungsikan kan FY1, FY2. Nah, ini pasti bukan GY sendiri ya. Kenapa? Karena kalau GY-nya terukur. Sedangkan X-nya di sini dia tidak terukur. Untuk sembarang Y anggota I. Nah, karena X itu bukan anggota I, nah, X-nya ini kita ambil sembarangan. Ya. Nah, di mana hal ini kontradiksi dengan faktanya bahwa I ini merupakan interval. Kalau kita ambil X ini terserah, nanti endingnya kan tidak jadi interval. Beda kalau kita ambil Y, ada Y1, Y2, X-nya bukan interval, maka dihasil fungsikan juga bukan interval ini. Ya, bukan interval, beda dengan GY-nya tadi. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa G ini pasti dia akan continue pada J juga. Ya, continue pada J juga. Kenapa? Karena kita ambil yang bukan interval aja, di mana dia di sini terjadi loncatan ya. Di C di sini terjadi loncatan, kita ambil sekitarnya ada X, faktanya dia bukan suatu interval, apalagi untuk mengecek kekontinuannya ya, untuk mengecek kekontinuannya. Tapi kalau misalnya kita punya Y ya, kita punya Y ada Y1, Y2 ya. Pernyataan yang ada yang paling kecil dan paling besar. Nah, di C ini pasti dia akan punya hasil fungsinya ya, karena kita punya fungsi yang strictly increasing tadi ya. Jadi fungsi awalnya kita naik terus, tidak mungkin tiba-tiba nanti kita ngecek apakah dia continue apa enggak, pasti dia continue. Kenapa? Karena di sini kita sudah cek kalau kita misalnya dia tidak continue pun di sini. Nah, kalau tidak continue gimana? Nah, harusnya dia sudah berada di luar I. Faktanya dia masih berada, Y-nya ketika kita bahas di sini masih di interval I, sehingga dia bisa terbukti di sini dia continue. Dua statement sudah terbukti. Jadi kalau punya fungsi monoton naik atau turun dan dia continue, inverse-nya juga akan sama mengikuti dengan fungsi awalnya. Ya, itu teorema inverse fungsi continue. Oke, yang selanjutnya ini kalau kita sudah mengenal definisi fungsi inverse ya, khususnya untuk pembahasan fungsi kita kalau continue diinverskan itu seperti apa. Nah, di sini ada definisi. Ini bermanfaat kalau kita menjumpai suatu fungsi dan ingin mencari inverse-nya ya. Kalau kita punya Mn anggota bilangan asli, X-nya dia positif ya atau 0. Nah, X M per N. Nah, kita bisa mengevaluasi fungsi kita X pangkat seper N dulu, baru nanti dikalikan M. Begitu ya, dipangkatkan dengan M. Ya, tanpa harus barangkali fungsi kita terlalu susah ya untuk mengevaluasi M per N, maka M-nya bisa kita keluarkan, nanti baru dikalikan pangkatnya. Terus kemudian kalau ada N anggota bilangan asli, X-nya hanya positif saja. X-nya hanya positif saja dan tidak boleh 0, maka X pangkat min M per N ya, kita hanya bisa mengevaluasi mungkin ya wujud fungsi kita akan susah kalau ada minnya. Jadi kita bisa evaluasi dulu X pangkat seper N, terus baru nanti dikalikan pangkatnya dengan min M ya. Jadi ini akan jauh lebih mudah kalau kita mengevaluasi fungsi khususnya untuk inverse ya. Maka di sini akan ada teorema sama M-nya anggota Z, N-nya anggota bilangan N, terus kemudian X-nya hanya positif. Nah, X M per N, maka kita hanya bisa melakukan permudahan cara ya, X pangkat N dikalikan seper N. Jadi akan lebih jauh lebih memudahkan kita untuk mengevaluasi seperti ini ya. Provingnya kalau X-nya di sini hanya berlaku untuk yang positif saja ya, Mn-nya juga anggota bilangan Z, maka X M pangkat N ya tinggal waktu di perkalian di analisis real 1 ya, kelengkapan bilangan aljabar bilangan real, kita bisa lakukan operasi ini. Kita bisa juga mengeluarkannya. Nah, misalkan diberikan Y-nya itu X
X pangkat M per N. Nah, kita juga bisa melakukan operasi seperti ini ya, sama-sama pangkatnya kita bisa keluarkan. Sehingga Y pangkat N itu ya ini Y-nya dipangkatkan dengan N. Nah, ini dipangkatkan dengan N sudah akan tersisa X pangkat N itu sendiri karena kita bisa melakukan kanselasi di sini. Nah, oleh sebab itu X pangkat M-nya ini ya sudah kita tinggal pangkatkan seper N karena tadi kita sudah keluarkan seper N di luar. Jadi kita hanya evaluasi X pangkat M. Jadi kalau punya fungsi kesusahan menentukan inversnya, gunakan properti seperti ini sehingga kita bisa ketahuan nilai inverse suatu fungsi dalam fungsi kontinu. Baik, itu tadi pembahasan terkait fungsi kontinu khususnya pada pembahasan terkait dengan monoton dan inverse fungsi kontinu. Semoga dapat memberikan pemahaman. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.